Oke, halo semuanya. Jadi selamat datang di channel Asa Fikir. Pada kali ini kita akan coba untuk membuat aplikasi to-do list ya, menggunakan Laravel dan Tailwind CSS untuk ininya ya, apa namanya, untuk tampilannya. Nah, sebelum kita memulai, jadi kita butuh ini dulu ya. Kita butuh menyiapkan environment komputer kita agar bisa installing Laravel ya. Jadi saya buka dulu laravel.com satu lagi mau akan kita pakai adalah Tailwind CSS ya. Jadi ini untuk framework PHP-nya, backend-nya, kemudian untuk tampilannya nanti kita akan pakai Tailwind ya. Jadi dengan Tailwind ini mereka udah siapkan utility class yang udah bisa kita pakai. Jadi untuk prototyping, ngedesain ini jauh lebih cepat dibandingkan kita harus bolak-balik ke halaman CSS PHP bolak-balik seperti itu. Jadi langsung aja kita tambahin semua kelas-kelasnya di sini. Oke, kita mulai dulu dari Laravelnya. Jadi untuk installing Laravel, ini kita butuh ini ya, butuh yang pertama pastinya kita butuh PHP-nya dulu ya. Jadi pastikan PHP sudah terinstall di komputer masing-masing, kemudian Composer juga sudah terinstall gitu. Nah, ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk apa namanya installing Laravel ini. Pertama kita bisa pakai perintah ini, Composer create project Laravel/Laravel, kemudian nama aplikasinya ya. Tapi yang paling mudah ini kita install apa namanya untuk installernya Laravel. Pakai perintah ini, buka terminal atau command prompt kalian kalau dari Windows, ketikkan Composer global require Laravel installer. Nah, di saya itu sudah ada ya. Jadi kalau ngetes installernya sudah ada atau belum, ketik aja perintahnya, nanti akan keluar seperti ini. Ini punya saya versi 5.8.1. Kita langsung coba install ya. Jadi caranya cukup Laravel new, kemudian nama folder. Di sini saya pakai Laravel new, nama foldernya. Oh ya, kan tadi kita akan coba membuat aplikasi to-do list ya. Kenapa kita mau buat ini? Karena dengan membuat aplikasi to-do list ini, di dalamnya itu sudah banyak konsep penting yang mungkin nanti bisa kita terapkan untuk project-project lainnya. Jadi ada operasi CRUD, create, read, update, delete di dalamnya, kemudian ada routing, kemudian ada penggunaan template engine-nya, pakai Blade di Laravel, kemudian untuk CSS-nya juga kita nanti pakai Tailwind ya. Oke, kita coba buat. Perintahnya adalah Laravel new, nama foldernya. Nama foldernya saya buat my to-do list. Ini karena kita akan belajar, kita pakai yang kosongan ya, no starter kit. Kalau mau yang cepat sih harusnya pakai Laravel Breeze atau Jetstream. Di dalamnya sudah ada sistem login dan lain-lain ya. Tapi karena kita mau belajar dari awal, kita pilih yang no starter kit. Testing framework kita belum pakai, tapi ini saya pakai PHP unit. Mau pakai Git atau enggak ini saya pakai aja. Nah, kemudian setelah itu dia akan mulai ngedownload ini ya, library package yang akan dipakai oleh Laravel. Dan ini prosesnya itu tergantung dari speed internet kita ya. Jadi ini kalau dilihat, ini punya saya udah hampir kelar. Nah, sekarang ada pertanyaan database mana yang akan kita pakai. Saya akan pakai SQLite karena lebih simple. Kemudian mau dijalanin nggak database migrationnya? Iya. Oke, mau dibuat databasenya? Iya. Oke, nah sekarang ini udah selesai semua. Kita tinggal masuk ke aplikasi kita, cd my to do list, kemudian jalankan perintah ini untuk nge-start server Laravelnya. cd my to do list, kemudian
kita lihat ya, ininya ya, PHP Artisan Serve. Ini kalau saya buka tab baru, itu sekarang jalan di localhost port 8000. Jadi localhost port 8000. Jadi kalau instalasi kalian udah beres, itu harusnya udah keluar ini ya, ini tampilan awalnya Laravel gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ininya, nanti kita coba ini, kita matikan dulu ya, Ctrl C. PHP-nya sudah selesai kita install. Nah, sekarang kita coba akan install Tailwind-nya. Ini kalau kita lihat di situsnya Tailwind, cara installnya ya, di sini kan ada di bagian instalasi ada Tailwind, apa namanya, CLI, kemudian ada yang pakai PostCSS, ada yang pakai framework. Kita pakai framework, terus yang Laravel. Jadi ada petunjuknya di sini. Buat project Laravel kita sudah selesai. Kemudian di sini nginstal ininya ya, Tailwind-nya ya. Di sini mereka pakai npm. Kita coba install ya, npm install -d Tailwind CSS PostCSS auto prefixer. Ini kita paste di sini. Oke, dan JavaScript-nya, Node.js-nya pasti apa namanya, butuh nginstal juga. Dan ini kita tunggu dulu ya, karena biasanya lumayan lama ya, karena harus ngedownload dulu. Oke, ini sudah saya tunggu dari tadi pakai npm, ternyata lambat sekali ya. Jadi sepertinya saya batalin aja. Terus ini perintahnya saya ganti pakai pnpm namanya. Nah, pnpm ini cara nginstalnya sih lumayan mudah. Kalian cukup nanti pakai perintah namanya npm install -g global pnpm. Nah, ini begitu udah kalian install, apa namanya, bisa langsung dipakai ya. Nah, ini saya batalin. Oke, kita buka terminal baru karena pnpm tadi barusan diinstal. Nah, ini jadi perintahnya, karena kita maunya pakai pnpm, kenapa ini saya, oke, pnpm ini tinggal ditambahin p aja di depannya. Oke, kelihatan ya prosesnya ya, jauh lebih cepat dibanding yang npm tadi ya. Yang tadi npm tadi nggak jalan-jalan ya dari tadi. Nah, ini selesai cuma 23 detik. npm tadi saya tungguin 1 menit lebih, nggak selesai. Jadi mungkin kalau kalian juga nemu isu yang sama tuh, kalau pakai npm nggak jalan-jalan, coba install pnpm dan ini hasilnya jauh lebih cepat ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat apa namanya, inisiasi file Tailwind-nya ya. Kalau pakai npm itu perintahnya npx, tapi kalau pnpm berarti di sini ada pnpm namanya dlx. Nah, cuma itu aja bedanya. Ya, ini ditambahin p, yang ini ditambahin pnpm dlx. Kita enter. Kemudian selanjutnya kalau dilihat langkahnya adalah buka file tailwind config css, kemudian yang ini dipaste ya. Nah, ini saya ambil aja semuanya, saya copy, kemudian ini saya buka ini ya, saya buka text editor. Nah, text editor yang saya pakai ini, saya pakainya nvim. Kalian boleh pakai apapun yang ada di komputer kalian. Biasanya kalau anak-anak mahasiswa pakai ini ya, Visual Studio Code ya. Ini kebetulan saya belum install, jadi saya pakai nvim aja. Nah, ini
Ops, ntar saya masuk dulu ke foldernya ya, my to do list. Oh, saya belum ada di dalam foldernya. Berarti tadi saya salah install nih. Harusnya kan di dalam ini ya, di dalam folder my to do listnya ya. Nah, ini mungkin kalian juga butuh perhatikan ya. Tadi saya belum masuk ke dalam foldernya. Jadi saya ulangin dulu nginstalnya nih, yang ini nih. Oke, install pakai pnpm harusnya jauh lebih cepat sih, karena kita barusan ini tadi ya, barusan pakai. Oke, terus yang DLX tadi. Oke, sudah juga. Nah, ini dibuatin ya filenya ya, tailwind config sama post.css config. Nah, ini sekarang kita buka pakai nvim. Jadi di sini kalau kita lihat ada file namanya tailwind config ya. Nah, ini tinggal di paste aja yang tadi. Ini saya simpan. Kemudian berikutnya adalah ada di bagian app CSS. Kita buka app CSS. Jadi ada di folder resources CSS app CSS. Saya harusnya yang dipaste yang ini. Paste. Kemudian jalankan servernya ya. Jadi server ininya, server apa namanya? Server untuk tailwindnya. Jadi nanti setiap kali kita nambahin file apa namanya, kelas-kelas tailwind, langsung di compile. Oke. Nah, untuk ini saya pakai desktop baru aja. Saya pisahin terminalnya. Saya akan tambahin tadi pnpm run dev. Oh sorry, masuk dulu ke foldernya my to do list, pnpm run dev. Oke. Nah, sekarang server tailwindnya sudah hidup. Nextnya adalah kita akan pasang CSS-nya tailwind itu ke layoutnya Laravel. Nah, untuk ini di sini kan dia pakainya di app.bleed.php ya. Nah, kita nggak akan pakai apa namanya, kita nggak akan pakai file itu. Jadi kalau dilihat strukturnya di sini, semua yang nanti akan tampil itu tampilannya kalau di Laravel itu ada di folder resources, kemudian folder views ya. Nah, folder view ini sekarang isinya cuma welcome bleed.php. Ini yang mana sih? Nah, ini kalau kita apa namanya, kalau kita buka terminal lagi, kemudian kita hidupin dulu ya server PHP-nya ya. cd my to do list php artisan serve. Ini ya. Yang kita lihat tadi di halaman apa namanya, localhost port 8000. Ini yang ada di welcome bleed PHP. Nah, kalau saya masuk ke welcome bleed PHP, ini isinya yang ini ya. Kalau sekarang di bagian body misalnya, ini saya tambah dulu nih. Bagian mana ya? Nah, ini di body saya tambahin heading 1, isinya hello world. Saya simpan, kemudian yang ini saya restart. Nih, kalau kalian lihat ada teksnya ya. Jadi welcome bleed PHP ini yang dipakai untuk nampilkan halaman pertama ini. Itu kode PHP-nya yang nampilkan halaman pertama ini di mana? Nah, itu adanya di sini, di folder root web PHP. Jadi kalau dilihat root get slash, dia manggil view namanya welcome. Kalau ini misal ya, ini saya buat komentar, kemudian saya return misal di sini teks aja hello world. Saya simpan, jadi begitu
root slash, jadi halaman utamanya ini localhost 8000. Ini saya restart. Nah, yang keluarnya cuma hello world aja. Jadi kita ngaturnya di sini. Slash ini biasanya nih dipakai untuk halaman depan, halaman login ya. Tapi kita nggak akan pakai ini nantinya. Kita akan pakai untuk ada resource tersendiri nanti. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah, kan tadi kalau di installing Tailwind kita butuh bikin layout nih. Nah, saya buat dulu view baru di sini. Di sini kan ada views. Saya buat sebuah file namanya layout.bleed.php. Jadi templating di Laravel itu penamaan filenya itu pakai .bleed.php. Ini saya enter, sudah dibuat layout bleed.php. Sekarang isinya kosong. Nah, ini saya copy paste nih ke sini. Nih, ini udah ada. Yang H1 ini saya hapus. Nah, nanti saya akan menentukan bahwa di dalam body ini, nah ini saya akan taruh kontennya di sini. Jadi saya akan isi bagian konten di bagian dalam sini. Nah, ini akan diambil dari file-file to-do list kita ya. Jadi sementara ini intinya cuma untuk layout. CSS-nya Tailwind aktif di sini. Kemudian nanti isi project kita akan taruh di antara body ini. Oke. Nah, sekarang instalasi Laravel sudah selesai, instalasi Tailwind pun sudah selesai. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat struktur dari to-do list kita ya. Nah, di Laravel itu ada perintah yang namanya, ini saya batalin dulu ya servernya Laravel ya. Kita akan buat php artisan make model, nama modelnya to do. Oke. Jadi model to do ini yang nanti akan kalau di Laravel simpelnya menggambarkan struktur dari tabel to do list kita nanti. Jadi isinya nanti akan ada labelnya, ada deskripsi, kemudian ada status to do listnya selesai atau belum gitu. Nah, jadi kita nggak perlu buatin filenya manual. Di Laravel ada bantuannya kayak gini, pakai perintah php artisan make model to do -mrc. Jadi saya tambahin parameter ini, dia akan membuatkan model sekaligus resource controllernya. Ini kalau saya enter, dia akan buat 3 file sekaligus. Modelnya satu, to do-nya, migrationnya, ini yang file PHP-nya ya. Ini nanti yang akan, tadi kan kita pilih database-nya SQLite, cuma database-nya kan masih kosong. Nah, dengan kita ngisi migration ini nanti akan dibuatkan tabelnya. Fieldnya apa aja, nah itu yang nanti kita akan set di sini. Kemudian controller ini yang menghubungkan antara model kita to do, jadi ngambil data-data dari database tadi di model ini, direpresentasikannya, kemudian nanti kita kirimkan data-datanya ke tampilan kita ya. Kan ini Laravel framework MVC ya, model view controller. Controller ini yang menghubungkan antara model dengan view-nya nanti. Oke, kita buka satu-satu. Mulai dari file namanya model to do. Itu ada di mana? Ada di sini. App model to do. Yang butuh kita tambah di sini adalah cuma satu parameter ya, biar nanti bisa kita isi secara kita isi lewat form nanti apa aja field yang bisa diisi gitu. Nah, di sini saya buat protected $fillable, isinya adalah array. Yang mau saya isi dari form itu nanti adalah labelnya, kemudian description, kemudian ada is completed ya.
ini sudah model sudah. Kalau kita ini tadi berikutnya adalah file migrationnya. Migrationnya kalau dilihat nama filenya apa? Ini database migration, ada create to do table. Kita buka. Itu ada di mana? Ada di database migration yang ini nih. Yang create to do table ya. Create to do table. Ini saya besarin nih. Nah, di sini kita akan mendefinisikan tadi fieldnya apa aja yang ada di dalam tabelnya. Jadi kita butuh tadi apa? Ada label kan? Label ini tipenya adalah di sini saya taruh string. Nah, ini nanti jadinya varchar. Label. Kemudian tadi ada deskripsi ya. Saya taruh teks. Kemudian is completed ya tadi ya. Nah, is completed ini tipenya adalah boolean, benar atau salah, sudah selesai atau belum. Boolean is completed. Dan ini nilai defaultnya, jadi waktu di awal dibuat pasti selalu false. Oke, ini saya simpan. Yang terakhir adalah controllernya di app HTTP controller ya. Controllernya sementara kita kosongin dulu. Nah, sekarang karena migrationnya sudah, kodenya sudah kita tambahkan, apa aja yang mau ada di tabelnya kita jalankan kodenya pakai perintah php artisan migrate. Nah, sekarang di tabel SQLite kita sudah ada tabel namanya todos ya. Sekarang masih kosong, nanti kita akan coba kita akan coba isi ya. Kalau kita coba lihat dulu di to do controller kita, to do controller di folder app http controller to do controller ya. Nah, ini masih kosongan. Nah, itu tadi pakai perintah php artisan make to do tadi yang mrc. Nah, ini sudah dibuatkan nih metode-metodenya. Jadi nggak perlu ngetik panjang-panjang gitu. Di Laravel sudah ada bantuan-bantuan seperti itu. Ini biasanya untuk nampilkan halaman utamanya. Kemudian ini untuk nampilkan form untuk tambah. Tapi yang ini nanti nggak saya pakai karena formnya saya gabung sama dinampilkan semua to-do ya di sini. Jadi ini nggak apa-apa, kita kosongin aja. Kalau perlu dihapus malah. Ini untuk menyimpan to-do listnya. Ini untuk menampilkan per satu to-do, ini kita juga nggak akan pakai nanti karena ini sederhana aja. Ini untuk nampilkan form edit, kita juga nggak ada form edit nanti. Ini proses untuk update dan ini proses untuk delete. Nah, kita mulai dari nampilkan halaman halaman utama to-do kita dulu. Di sini saya akan buat, dia akan menampilkan sebuah view yang namanya todos.index. Sekarang view ini belum ada ya. Kalau dilihat tadi kan cuma ada welcome kan. Nah, kita buat dulu di folder view. Saya buat folder baru namanya todos. Jadi ada baiknya kita bikin per satu fitur itu dibuatkan folder-folder sendiri. Jadi lebih terstruktur nantinya. Nanti kalau saya mau nambah fitur baru, view-nya saya tambahin lagi gitu, foldernya gitu. Oke. index.blade.php. Nah, ini udah saya buat. Berarti sekarang di folder view ada folder todos, di dalamnya ada file namanya index.blade.php. Nah, file index.blade ini tadi kalau kita ingat kita sudah bikin layoutnya kan ya. Ini di layout ini tadi kan ada satu section namanya konten ya. Nah, ini konten kita akan ada di sini. Nah, kita buat dulu nih. Pertama add extends. Kita tentukan bahwa view ini nanti akan pakai yang namanya layout.blade.php ini. Ini layout kita. Nggak usah ditulis .blade.php-nya ya, cukup seperti ini aja. Kemudian ini section kontennya. Jadi kita masukkan di sini kontennya. Jadi kita coba ya, kita tulis misal H1 selamat datang.
view-nya tadi udah kita ini ya, sudah kita buat. Nah, yang sekarang adalah tadi routingnya kan cuma ada satu routing ya, cuma halaman slash ini aja nih ke sini. Nah, saya mau buat beberapa routing lagi. Tadi kan saya pakai yang namanya resource controller ya, yang tadi PHP Artisan yang -mrc tadi, itu namanya resource controller yang buat apa namanya, buat controller banyak-banyak tadi. Nah, itu ada cara cepatnya juga untuk membuat routingnya, namanya seperti ini, root resource. Oke. Nah, root resource ini kita tentukan nama apa namanya, nama resource-nya. Oke, nama resource-nya itu adalah to do. Kemudian dia akan mengambil controller to do controller. Kan kita tadi udah buat itu to do controller ya. Nah, ini kemungkinan kalau kita jalankan error karena dia nggak tahu nih to do controller itu ada di mana. Supaya Laravel tahu, kita harus panggil use app http. Jadi lokasi to do controller di mana ya? Ini kalau kita lihat di bagian atas namespace-nya adalah app http controllers. Kita ulangin di root web-nya app http controllers, kemudian nama kelasnya adalah to do controller. Jadi ini harusnya sekarang udah jalan. Nah, ini dia ngapain nambahin kayak gini nih, efeknya apa? Nah, ini kalau kita lihat di terminal PHP Artisan route list tadi, yang slash tadi, yang welcome tadi, kemudian sekarang dibuatin lagi nih. Kalau nge-get to do itu pergi ke to do index, jadi method index tadi yang masih kosong. Kalau nge-post ke to do itu ada ke method store. Kalau ini form create, ini form tampil, ini apa namanya, ngupdate to do, ini ngedelete to do. Jadi sudah dibuatkan otomatis cuma pakai satu baris apa namanya, root resource ini. Jadi cukup membantu ya. Kita nggak, kalau dari tadi kan kita nggak terlalu banyak ngetik-ngetik ya. Oke, kita coba bikin tampilannya ya. Kan ini sudah ini ya. Kalau kita pergi ke slash to do index, kita lihat ya, ini kan harusnya ada selamat datang ya. Jadi kita mana tadi halaman web saya ini, nah ini kalau kita pergi ke localhost 8000/todo kosong ya, karena server PHP-nya belum di start. Kita start lagi dulu server PHP-nya, localhost 8000 udah hidup. Localhost 8000/todo. Nah, muncullah tulisan yang selamat datang tadi ya. Ini udah keluar yang selamat datang ini. Ini kalau saya ganti lagi AAA, terus saya simpan, kalau kalian lihat dia langsung berubah ya. Saya nggak perlu refresh lagi. Ini saya hapus nih. Ini saya hapus. Jadi testing misal. Terus saya simpan. Nah, ini langsung berubah. Kenapa? Karena ini tadi pakai layout yang ini, yang mana di dalamnya kan tadi udah pakai Tailwind ya. Dan kita tadi di langkah awal kalau kalian ingat, kita ngidupin server Tailwind-nya. Dia akan baca file ini. Kalau sampai ada perubahan, dia akan di reload. Beda halnya dengan yang halaman welcome tadi. Welcome ini nggak pakai Tailwind yang kita tadi. Jadi saya harus restart. Cuma kalau pakai layoutnya yang ini, dia otomatis reload. Oke, kita buat dulu ininya ya, layoutnya ya. Layoutnya ini kan tadi masih kosongan ya. Bagian bodinya itu saya mau kasih kelas, kan kita udah pakai Tailwind ya. Jadi kelas-kelasnya Tailwind sekarang udah bisa kita pakai. Jadi misal
BG slate 200. Nah, warnanya agak abu-abu. Ini kalau saya naikkan angkanya, jadi kalian bisa pakai dari 100 sampai 900 ya. Jadi tingkat nanti tebal gelap warnanya ya. Ini kalau saya taruh di 900, wah ini makin hitam kan. Saya pakai yang 200 saja. Kemudian saya bungkus dengan sebuah kotak transparan nih, ini div. Kita pakai kelas. Kalau layar besar dia akan mungkin lebarnya sekitar 2/3 dari ini ya, 2/3 layar. Kemudian saya buat agar dia ada margin ke tengah. Kemudian kita buat agar dia punya jarak. Ini kan jarak atas bawahnya kan terlalu ini ya, mepet ya sama atas ya. Saya buat MY10. Jadi margin ini sumbu Y atas bawah 10. Kemudian saya akan buat dia kolomnya fleksibel kolom. Kemudian nanti kontennya, masing-masing elemen dari kontennya yang vertikal tadi, yang kolom tadi, itu akan punya gap sekitar 7 rem ya. Nah, seperti ini. Ini tutup divnya. Nah, ini kita rapikan. Oke, kalau kita lihat sudah ya. Ini ada jarak nih. Ini kalau saya besarin lagi. Nah, saya kasih background aja ya biar kelihatan bedanya ya. BG red 300 misal. Nah, itu. Ada kelihatan ya. Nah, ini. Oh, kenapa dia satu full layar ya? LG Oh, mungkin karena LG-nya ini. LG itu layar besar. Jadi kalau saya tentukan lebarnya 2/3, nah 2/3 layar ya. Ini kan hitungannya layar kecil ya, karena saya geser ke ini ya, posisinya. Oke, background merahnya saya hapus dulu. Saya nggak butuh background merah itu. Oke, langsung berubah. Nah, sekarang kita pergi ke halaman indeks tadi. Kita nanti kontennya kan akan terdiri dari 3 bagian kan. Nah, 3 bagian ini itu apa aja? Yang pasti pertama, ini saya biasanya tandain seperti ini. Ini adalah form tambah tujuhnya, ya. Kemudian nanti di sini ada daftar dari tujuhnya, daftar dari tujuh. Oke, kita bagi 2 bagian seperti itu. Nah, untuk form ini saya buat dulu ininya, kerangkanya. H1 tambah tuduh. Kemudian yang di sini saya pakai div aja. Isinya adalah H1 daftar tuduh. Ya. Kemudian nanti akan ada listnya kan. Nah, ini item per list ya. Saya buat satu dulu aja. Jadi nanti listnya ada 2 bagian, teksnya sama satu lagi itu adalah action buttonnya. Jadi ada 2 bagian ya. Nah, di sini tombol, di sini teks. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada tambah to do yang bagian form, ini ada daftar to do yang ini, terus ada list kan,
isinya ada teks dan tombol. Ini nanti baru kita styling ya, supaya tampilannya agak lebih manusiawi. Ini sekarang tampilannya nggak enak dipandang. Kita coba tambahkan dulu ya. Kita buat input nih untuk nambah labelnya ya. Input types text, name-nya adalah label. Kemudian ada text area, name-nya adalah description kan tadi ya, text area. Kemudian satu lagi adalah sebuah tombol, ya kan? Tombolnya tambah to do. Ini redundant, jadi kita ganti aja nih, my to do list. Kalau kita lihat bentuknya, form ininya, form input label, form ininya apa namanya, form deskripsi, ini tombol tambah to do nya. Biarin dulu tampilannya jelek. Sekarang kita styling. Nah, untuk stylingnya di sini ini saya kasih kelas dulu, kan kita pakai Tailwind ya, supaya ada jarak-jarak nih antar ini nih. Kita buat formnya bentuknya fleksibel, fleksibelnya kolom, kemudian kita kasih jarak-jarak nih, gap Y misal berapa, kita taruh 3, kita lihat. Nah nih ya, ini sudah ada jarak-jaraknya ya. Kemudian selanjutnya adalah ini saya kasih kelas juga, misal dia teks 2XL. Nah, kok teks 2XL nggak mau, atau font 2XL. Oh, tidak ada perubahan. Teks. Oh ya, ada perubahan nih. Jadi hurufnya dibuat besar. Kemudian kalau kita mau huruf besar semua, uppercase. Oke, langsung ya. Font bold. Nah, ini enaknya pakai Tailwind. Udah langsung ini ya, udah langsung apa namanya? Berubah-ubah tanpa kita harus bolak-balik ke file CSS ya. Jadi enak untuk ininya ya, melakukan perubahan gitu. Nah, di sini ini saya nggak terlalu suka kalau warnanya terlalu hitam ya. Jadi saya ganti aja yang layoutnya tadi. Mana tadi file layout? Saya kasih semua teksnya slide berapa ya, 900 saja. Kalau berubah nggak filenya? Iya, berubah 900. Oke, ini nggak benar-benar hitam ya, dia agak ke arah abu-abu nih kalau pakai yang slide. Oke, kita lanjut styling. Nah, di styling yang ini saya mau kasih jarak antara ini ya, jarak antara H1 sama inputnya. Jadi saya kasih dia mana tadi ya, ini H1 tadi margin ya, startnya M kan, tadi kita udah belajar yang MY ya, gitu atas bawah. Saya mau cuma yang jarak bawahnya aja, saya kasih misal berapa, 3. Nah ini, jadi dia agak geser dikit ya, seperti ini. Nah kemudian inputnya kita styling. Ini kalau kita lihat, kita ngetik terlalu ini ya, terlalu mepet ya. Jadi kita kasih padding nih, padding 3 misal. Nah ini, jadi nggak mepet sama teksnya. Kemudian saya agak kurang terlalu suka petak-petak seperti ini, kita ganti dengan rounded yang kecil aja, SM. Nah ini nggak terlalu petak.
mungkin nggak terlalu kelihatan ya, kita ganti MD deh, medium. Nah ini, jadi sudutnya kalau dibandingkan sama yang ini ya, yang ini petak banget, yang ini ada corner. Nah ini kita ngetik nih, oke. Ini sudah. Nah sekarang ini juga kita terapkan hal yang sama, kelas P3 rounded MD. Nah ini sekarang sudah ada ininya ya. Supaya ada pembedanya, saya tambahin placeholder nih, type your label here. Ini supaya lebih rapi, saya enter aja. Oke, ini text area juga saya enter biar lebih mudah dibaca. Nah ini tambahin placeholder juga, placeholder oke. Nah ini sudah. Selanjutnya adalah tombol. Nah jadi tombol ini kita akan kasih background ya. Ini kita rapikan dulu ya. Kelas BG indigo misal, indigo 300, terus warna teksnya itu putih 400 deh. Nah ini ya, saya mau kasih jarak atas bawah, jarak. Jadi ada dua nih, jarak luar, jarak dalam. Ini kalau keluar berarti kan ke teks ini ya. Kita maunya jarak dalam yang di sini, di dalam kotaknya itu. Bukan margin tapi padding. Padding Y atas bawah saya tambahin 5 misal. Nah ini. Terus kalau yang atasnya ada rounded, yang ini masa nggak rounded juga, kita tambahin juga rounded MD. Nah ini. Nah ini form tambahnya udah udah kita styling ya. Sekarang saatnya styling yang ini. Saya tambahin sukanya supaya ada beda. Ini saya kasih ini ya, background warna putih, terus kasih padding. Rounded MD. Kemudian supaya ini beda, kita kasih BG slate berapa sih? 200 saja. Nah, 100 deh. Ini juga. Nah, lebih enak dilihat. Sekarang kita styling my to do nya. Ini bisa saya kasih shadow. Saya kasih shadow LG, shadow yang agak cukup besar. Nah ini kalau dilihat ada bayangan ya. Nah, sekarang kita styling ini. Kelas saya mau kasih border top, border slit 300. Nah ini kalau kalian lihat ada ini ya, ada border ya, ada jarak pemisah. Biar lebih detail lagi saya tebelin lagi bordernya. Terus kasih padding atas sekitar 5. Nah ini sekarang ada jarak padding. Kemudian H1 nya kita kasih teks 2XL aja, font bold. Nah ini terus kita kasih jarak ke bawahnya ya, jarak ke bawahnya misal 5. Oke. Nah sekarang tampilan untuk to-do list kita. Tampilan to-do list kita nih saya nggak maunya atas bawah, tapi nanti kiri kanan. Ini teksnya, kemudian tombol-tombol untuk menyelesaikan to-do sama menghapus to-do ada di kanan.
kita terapkan pakai flex tadi, tapi kalau dari tadi kita pakai flex kolom ya, kita nggak usah set flex kolomnya karena defaultnya flex itu kiri kanan. Dan teks ini saya kasih flex 1, dia akan ngambil apa namanya area penuh ya, selalu ngambil area penuh. Kalau nggak di set flex 1, dia lebarnya itu cuma sebatas apa namanya, sebatas panjang teks. Nah ini kita mau ambil area penuh. Nah untuk tombol-tombol kita coba pakai namanya situs heroicons.com ya. Saya butuh 2 tombol nih. Tombol pertama untuk tombol selesainya, cek ini, saya copy SVG nya, belum ke copy ya. Sepertinya browser yang saya pakai nggak support untuk ngopi itu ya. Saya ganti browser deh. heroicons.com. Saya ambil yang cek tadi, saya copy ya. Nah ini udah ke copy nih. Di bagian tombolnya sini saya buat tombol ya. Nah ini SVG nya. Oke, ini kalau saya simpan, kita lihat di sini, ini ada tombol ceknya ya. Satu lagi tombol hapus, delete. Nah nih, oh ya, tadi nggak mau di copy kan, ganti browser, delete, copy. Ada 2 tombol ya jadinya ya, button. Oke. Nanti di bagian sini, di bagian teks ada 2 bagian kan. Yang pertama labelnya apa? Ini labelnya saya pakai strong label. Kemudian deskripsinya saya pakai paragraf aja. Description. Nah, saya ketik sembarang dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini nanti tampilannya seperti ini ya. Kita styling lagi dulu. Stylingnya seperti apa? Nah ini kelas, kayaknya kasih jarak deh. Terlalu mepet, atau tidak usah dipakai ini. Space Y3. Oke, sudah ada jarak. Nah sekarang ini saya pengennya ke tengah ya. L ini kan tadi flex, item center. Oke, ini harusnya sudah. Coba kalau dikasih BG, bener nggak tengah? Iya, ini udah tengah ya. Oke, nah sekarang tombol-tombol ini saya kasih kelas juga. Ini kasih BG misal green 300,
kasih paddingnya 5. Nah ini tombolnya kebesaran 5. Kemudian rounded MD aja. Oke. Tombol yang satunya BG red 300 padding 3 rounded SM. Nah ini ya, rounded MD. Nah nih, jadi ini tombol ini apa namanya, selesai to do. Ini tombol hapus to do. Nah, karena ini sudah, sekarang kita mulai. Jadi ini tampilannya kita bisa anggap sudah ya. Nextnya adalah kita akan coba buat form to do-nya kita aktifkan. Jadi di Laravel untuk form ya, untuk form kita akan buat yang namanya action. Nantinya mau diarahkan kemana gitu. Ini apa namanya, metodenya kita buat dulu. Post. Jadi ini kita akan post, actionnya kemana? Actionnya adalah, nah karena kita pakai syntax blade, ini ada helper double curly braces, kita bisa pakai root. Nama rootnya apa? Todos dot index. Bener gak todos index ya? Kita cek lagi PHP artisan root please. Dia pergi ke, oh salah, todo.store. Jadi kalau ngepost ke todo itu namanya todo.store. todo.store. Oke. Nah, kemudian di Laravel ada fitur security ya, untuk apa namanya, supaya orang nggak bisa sembarangan bikin form di tempat lain terus nge-submit ke tempat kita ya. Ini namanya cross-site resource forgery, add CSRF ya. Jadi kita tambahin ini nih. Nah ini sekarang kalau kita, oh servernya tadi saya matiin. Oke, ini kalau saya klik dia akan pergi ke store. Saya klik kosong. Kenapa? Karena di to-do controller store memang kosong. Jadi kalau saya return AAA di sini, ini saya refresh, bener ya, kita udah masuk ke store-nya ya. Nah ini. Nah di store kita ngapain? Kita akan simpan datanya. Nah ini kita butuh model tadi. Ini sudah dipanggil nih model to do. Pertama kita bikin validasinya dulu. Jadi $to do sama dengan, ini kan ada requestnya yang dikirim ya, $request validate nama perintahnya. Apa yang mau divalidasi? Yang mau divalidasi ini ada dua. Pertama labelnya ini required, harus diisi. Kemudian descriptionnya ini juga kita required deh. Kalau dia berhasil, kita tinggal panggil model to do tadi, kita buat baris baru, kita masukkan tadi requestnya yang sudah divalidasi, $to do. Begitu selesai, kita akan redirect balik lagi ke halaman to do index. Jadi balik lagi ke halaman, terus kita tampilkan ya to do listnya ya. Nah tadi kan kita cuma manggil view, kita nggak manggil data dari database. Jadi to do listnya kita juga butuh tambah nih. Cara nambahnya seperti apa? Ini bisa pakai koma. Nah ini masukkan dalam bentuk array seperti ini ya. Jadi namanya misal to-dos itu akan kita dapat dari database, dari model tadi, to do all. Jadi semua to do kita ambil terus kita simpan dalam variabel to-dos. Nah
eh, nambahnya sudah, nampilkannya sudah. Nah sekarang kita edit lagi halaman indeks tadi. Kan ini tadi kita hardcode ya, artinya tampilannya bukan yang sebenarnya. Nah ini kita akan ngelooping pakai perintah add for each. Tadi kan kita buat variabel namanya todos ya, ini. Jadi untuk setiap todos $todo kita akan looping nih. Oh, loopingnya di mana? Loopingnya di li nya. Setiap list item kita looping. And for each, ini masukkan labelnya. Ini masukkan description ya. Oke. Kita lihat. Kalau kita refresh ini nah nih, daftar to-do-nya kosong ya, karena waktu to do all belum ada data di database. Sekarang kita tambah labelnya adalah buat tutorial, deskripsinya tutorial to-do list menggunakan Laravel dan Tailwind CSS. Saya tambahkan to-do-nya, ngeklik. Nah, sekarang langsung keluar ya. Ini kelihatan kenceng karena ini ya, karena cuma sederhana aja sih. Jadi waktu kita ini kita validasi, request validate, label required, description, kemudian kita buatkan to-do-nya. Kalau kita kosongin kan berarti kan required-nya gagal semua tuh. Saya ngeklik, ini nggak tercapai ini, langsung di redirect aja nih, nggak bisa nih. Tapi kalau kita isi, kan ini validasinya harus diisi ya. Setup laptop, install ulang menggunakan Linux misalnya. Tambah to do. Nah, sekarang nambah lagi. Wah, ini tampilannya jelek. Kita apa namanya? Kita ini dulu ya untuk ininya ya. Kasih kelas space Y5. Nah, ini ada jarak ya. Kemudian di ini kasih border bottom. Terus colornya border B aja kalau bottom tuh, kalau tidak salah. Border slit 400 ya tadi ya. Nah ini ada jarak, cuma dikasih kita butuh kasih padding dulu nih. Paddingnya padding bottom 5 coba. Nah udah, tampilannya udah agak bagus dikit. Ini kalau di hover saya pengen ada warna dikit lah. Itu berarti hover background slate 100 misalnya. Nah, oke. Tadi jangan padding bottom aja sih, atas bawah deh. Nah, agak lebih bagus dikit. Oke, nambah sudah. Nah sekarang gimana kalau ini? Nih tasnya sudah selesai nih. Saya mau centang. Centang ini berarti kita ngedit ya. Kita ngubah nilai is completed yang tadinya false jadi true. Saat ini kalau saya tampilkan ya nilainya ya, $todo is completed, nilainya 00 semua, false. Kita ngeklik ini, saya pengennya jadi true. Nah ini ada tombol ya di sini ya, button ini ya. Kalau di PHP murni gimana caranya? Nah ini kita buatkan dulu form ya, yang metodenya post, kemudian actionnya kita ke root mana? Kalau tadi kan root to do ini ya, form yang atas, ini rootnya ke to do store.
Kalau yang ini itu rootnya ke to do, kalau tidak salah tadi update ya. Kita coba aja ya, paling nanti salah. Dan tadi syarat form harus ada add CSRF nya. Nah, kemudian kalau untuk update itu ada tambahan ya, metodenya itu adalah put atau patch. Jangan lupa tutup formnya. Nah, ini error. Oh ya, butuh parameter yang mau diupdate to do yang mana gitu. Kita tambahin satu variabel, masukkanlah $to do nya di sini. Ini kan sudah ada kan. Oke, jalan. Kalau saya klik kosong karena controllernya belum kita edit. Nah, sekarang kita tambah nih. Ini yang update ya. Nah, update ini isinya ya. Isinya adalah kita kan to-do-nya sudah dikirim ya. To-do-nya sudah dikirim. Jadi cukup dengan seperti ini. $to do. Kita update, yang mau diupdate apa? Tadi is completed kan nilainya kan. Is completed adalah nilai dari to do is completed. Nanti saya terangkan maksudnya apa nih. Nah, ini. Jadi pada saat ini dipanggil, saya ngupdate model to do, saya update, nilai is completed-nya adalah kebalikan dari nilai lama. Dikasih tanda seru ini artinya kebalikan dari nilai lama. Jadi kalau dia true jadi false, kalau dia false jadi true. Dan kalau berhasil, kita redirect lagi ke root to do index. Saya simpan ya. Ini saya balik lagi ke halaman sebelumnya. Saya ngeklik, ini jadi 1 ya. Saya klik lagi, jadi 0. 1 0. Oke. Nah, ini tapi nggak bagus ya, masa cuma 1 0. Kita buat ini kecoret. Itu berarti di sini ini kita hapus. Oke. Ini kita hapus. Kemudian kalau mau kecoret, nah ini saya tambahin if di sini. Jika $to do is completed, kalau dia selesai, oke. Terus ini else and if. Oke. Kalau dia is completed, akan ada satu lagi namanya line true kalau nggak salah yang kecoret ya. Kita tes. Oh, bukan. Ah ya, line pakai dash ya. Line true. Buat tutorial selesai, dia kecoret. Ini setup laptop selesai, dia kecoret. Oke, jadi kita sekarang pakai direktif if. Jika nilai to do is completed, artinya ini jika to do complete bernilai benar, maka artinya sudah selesai ya. Jadi saya coret. Kalau enggak, nah ini saya pakai kelas yang biasa aja yang tanpa line true. Oke, sekarang menghapusnya. Ini saya copy dulu karena mirip. Kita bikin form juga untuk tombol yang satu ini. Tapi metodenya adalah ini kalau tidak salah metodenya namanya delete. Oke. Terus tutup form. Oke. Nah, ini udah actionnya itu bukan ke to do update tapi ke to do ini ya, ke to do destroy. Ingat tadi kalau misal lupa nama ininya, PHP artisan
route list. Ada apa aja tadi? Index, store, create, show, update, sama destroy. Oke, yang setup laptop ini sudah. Kita mau hapus ya. Pencet delete, klik. Nah, dia pergi ke form delete, tapi form controller delete-nya kan belum kita isi ya. Sebenarnya mirip sama yang tadi update, tapi bukan to do update, tapi ini adalah to do delete. Jadi objek to do ini langsung aja kita delete. Kemudian copy paste aja nih, balik ke halaman index. Kita tes. Ini saya reload. Kalau saya pencet ini masih bisa. Sekarang kalau saya delete, klik, nah ini udah kehapus. Klik, sudah kehapus semua. Oke. Oke, langsung ya. Nah, jadi mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini ya. Jadi di sini kita udah belajar create, read, ini baca ini, terus update, kemudian juga delete. Nah, nanti kalian kedepannya bisa kembangin lagi. Nanti mungkin kalau selesai ini kan saya langsung redirect ya. Coba nanti baca dokumentasi Laravelnya untuk PR-nya. Itu misal tampil di sini nih, to do list berhasil ditambah atau to do list berhasil diedit, to do list berhasil dihapus. Jadi jangan langsung di redirect. Ini juga kalau gagal, ini nggak ada notifikasi ya. Cuma ini kalau saya tambah lagi nanti tutorialnya jadi kepanjangan. Mungkin sampai sini dulu ya. Nanti untuk seterus kayak notifikasi dan lain-lain nanti kita bisa tambahkan di tutorial-tutorial berikutnya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di tutorial mendatang. Terima kasih.